Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa qala ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini, khususnya kepada Al-Habib Abdullah bin Aqil mata'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan oleh Allah istiqomah, bisa mendampingi kita di jalan yang diridhoi Allah dan kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para alim ulama, para kiai yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak para kiai yang hadir, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau, wabil khusus kepada pengasuh daripada pondok pesantren ini, Kiai Tibrizi, Masya Allah mata'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, selalu istiqomah, dijaga oleh Allah untuk membimbing kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Seluruh tokoh masyarakat, kalau ada bapak kepala desa, dan juga kepada seluruh asatid sesepuh, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka untuk memperingati Maulid kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menunjukkan rasa syukur kita, rasa bahagia kita karena Allah telah melahirkan dan mengutus Nabi Muhammad. Mengatakan Al-Imam Sahal At-Tustari rahimahullahu ta'ala, kata beliau dalam mengomentari firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung daripada nikmat, anugerah nikmat dari Allah, saking besar dan banyaknya kalian tidak akan bisa menghitungnya, tak ternilai nikmat dari Allah. Kata Imam Sahal At-Tustari, nikmat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ni'matuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu nikmat Allah kepada kita dengan diberikannya dan dilahirkannya, diutusnya kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nikmat diutusnya Nabi Muhammad, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling, nikmat lainnya kecil, nikmat PC banyak kecil apa besar? Nikmat rajin apa nikmat reni? PC banyak
Punya PC banyak nikmat. Punya compok seraja nikmat. Kenek apa kene? Kenek kok tak onen cak Madura, mon kok kau campur Madura kelero aja agak sampai ini. Sambil belajar tanah bagi. Kok bener orang Madura kok, orang Jawa, orang Arab tapi besar di Jawa. Ya. Lanjut. Punya rumah besar nikmat. Kenek kecil, sehat. Jabatan. Jadi klebun, jadi polisi, jenderal, bintang 4, besar apa kecil? Kecil. Semua nikmat itu kecil. Kenapa? Itu semua fana. Itu semua nikmat sementara, fana, akan hilang. Betul apa tidak? Kalau kita sudah mati, keluar dari alam dunia kepada alam kubur. Saya mau tanya, yang punya PC banyak, PC-nya dibawa ke kubur apa ditinggal? Kain kafan beda kantongnya, beda sobung nih. Kain kafan sobung kantongnya. Walaupun punya PC banyak nggak bisa dibawa ke kubur. Punya jabatan tinggi bisa dibawa ke kubur. Saya mau tanya, kalau ada jenderal bintang 4 kalau mati pakai seragam apa pakai kain kafan? Kain kafannya jenderal sama masyarakat beda apa? Pada bayi ini punya rumah besar kayak istana mewah, mati masuk ke dalam kubur, rumahnya dibawa apa ditinggal? Ditinggal. Kuburnya yang rumahnya besar dengan yang rumahnya kecil pada tak pada? Pada nih. Jadi harta, jabatan, apalagi istri. Saya bersyukur dikasih nikmat istri. Ya, istri saya cinta kepada saya. Katanya seodik semateh dengan saya. Ternyata nyata. Begitu si lelaki mati, nangis istrinya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dilamar lelaki lain. Ya apa? Thank you entah apa? Kebebol. Katanya seodik semate. Begitu juga bapak-bapak sama, ya. Apalagi bapak-bapak kadang-kadang istrinya belum mati kebebol ya kadang-kadang. Nah, haula wala. Maka dari itu nikmat semuanya fana, sementara pindah ke alam kubur. Yang membuat kita ekobur nyaman, harta. Yang membuat kita nyaman ekobur itu jabatan, rumah yang mewah, mobil yang mewah. Apa yang membuat kita nyaman ekobur? Nyaman ibadah pasar, selamat melewati sirat masuk surga. Apa yang menyebabkan? Apa yang dibawa? Amal gih. Pertanyaannya sekarang, sampean bisa oneng amal, beramal soleh, oneng abajeng, oneng apasa, oneng zakat, oneng halal, haram, tahu dari mana? Dari kitab. Ada yang bilang dari kiai, betul ya, dari guru, dari kiainya tahu dari mana? Dari kitab. Yang ngarang kitab itu tahu dari mana? Dari gurunya, betul atau tidak? Gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai ke tabi'in. Tabi'in belajar ke sahabat Nabi, sahabat belajar kepada Rasulullah, Rasulullah dapat wahyu dari Rasulullah dapat wahyu dari. Jadi saya mau tanya, kalau seandainya Allah tidak melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini yang kita peringati maulidnya di Madura sebulan lebih bahkan, betul atau tidak? Merasa senang, bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Saya mau tanya, orang Madura maulid setiap hari sampai 1 bulan, berlebihan apa tidak? Katakan walau anna amilna walau anna amilna, sallallahu lupa saya lama nggak kasih tahu. Walaupun kita itu setiap hari membuat maulid, intinya walaupun setahun penuh, maka karena wajib, maka itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan jasanya Nabi Muhammad kepada kita. Kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad, orang Madura tak oneng abajan, gini bogi. Orang Jawa ibadah tak oneng abajeng, orang Arab ibadah tak oneng abajeng, tak oneng pasar, tak oneng hak, tak oneng batil, tak oneng cara masuk suar
surga. Tak oleh cara dapat ridhonya Allah, tidak mengetahui cara selamat dari neraka. Allah berfirman, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kata Allah, kalian itu sudah ada di jurang, hampir saja masuk neraka, hampir masuk neraka. Kalau saja tidak dilahirkan Nabi Muhammad, kalau saja tidak diutus Nabi Muhammad, hampir kalian masuk neraka. Fa anqadhakum minha. Alhamdulillah, enggak jadi masuk neraka, diselamatkan berkah dilahirkan dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita sadar nikmat yang terbesar apa? Hadiah nikmat yang terbesar dari Allah adalah lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, dijadikanlah saya sampean semuanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai Muhammad, dan berilah kabar gembira kepada umat manusia bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka memiliki keutamaan yang sangat. Sampean alhamdulillah jadi umat yang paling mulia. Jadi umat saya paling kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang dikeluarkan untuk manusia yang terbaik. Padahal kalian ini hai umatnya Nabi Muhammad, keni umatnya Nabi Muhammad kene kecil. Umat dulu tinggi, Nabi Adam salah sunatira. Nabi Adam dulu tingginya 30 dira, setinggi pohon kelapa. Oleh pohon kelapa nyor. Oleh betul ngocak nyor, betul. Apa? Nyor. Oh, enggak pakai nyor. 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 Nyor nyor. Nyor yang gini kamu. Nabi Adam setinggi pohon itu. Saya mau tanya, ada orang Klampes setinggi pohon berapa? Keni. Zaman dulu, umat zaman dulu Odi 1000 tahun, 2000 tahun. Orang Klampes Odi berapa tahun? Kenapa tahun? Selipat. Saya tidak Nabi bersabda, Akmar ummati ma baina sittina wa sab'in. Umurnya umat saya antara 60 sampai 7. Rata-rata sekitar itu. Kene tulir mati, cepat mati. Umatnya Nabi Muhammad kalau dibandingkan umat zaman, tapi ternyata di akhirat nanti yaumil qiyamah yang masuk surga pertama kali annal jannah muharramatun ala sairil umam qabla ayat khula'a huwa wa ummatuh. Surga diharapkan oleh Allah, tidak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga. Dalam satu riwayat nanti akan memasuki surga manusia itu bersop-sop, ada 120 sop pertama sampai sop 80 umatnya Nabi Muhammad SAW, baru 80 ke belakang umat nabi-nabi yang lainnya. Umatnya Nabi Muhammad menempati peringkat ranking yang pahalanya paling banyak. Lihat nanti paling banyak nomor 1 umatnya Nabi Muhammad, nomor 2 umatnya Nabi Muhammad, 3 umatnya Nabi Muhammad. Umat yang zaman dulu ada riwayat protes, hei malaikat, kenapa ini kok ada orang hidup cuma 50 tahun pahalanya lebih banyak dari saya yang ibadah 200 tahun, engkau ibadah 200 tahun, mereka beda orang Kenny Odi 40 tahun pahalanya bisa lebih banyak dari saya, gimana ceritanya? Malaikat mengatakan, tak pada mereka umatnya Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Barokahnya Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling mulia. Kita umatnya norok, jadi umat saya paling mul. Alhamdulillah. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Musa nangis. Dalam Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali diceritakan Nabi Musa menangis ketika membaca di dalam Taurat. Di situ diceritakan ada beda umat di akhir zaman yang mana kalau mereka lapar, pernah lapar? Bagus. Kalau ada orang nggak pernah lapar itu berarti rakus, nggak bagus yang seperti itu. Apa bahasa Maduranya rakus? Naik rapor, banyak versi. Apa? Ya, itu pokoknya. Ya. Orang kalau sering lapar bagus. Nabi Musa membaca di dalam riwayat nanti ada umat di akhir zaman kalau mereka lapar, kemudian ngakan, lapar kemudian ngakan, mari lestari ngakan, ngocak alhamdulillah,
lillah, maka saya ampuni dosanya, kata Allah. Nangis Nabi Musa, ya Allah, nyaman sekali ya Allah, enaknya umat akhir zaman. Umatnya siapa ini? Lapar, makan, alhamdulillah dosanya diampuni. Padahal umat saya, kata Nabi Musa, ketika berdosa mau tobat, engkau berfirman, ya Allah, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Kalau mau tobat harus bunuh diri. Umatnya Nabi Musa dulu. Kalau nggak bunuh diri, dosanya nggak diampuni. Umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad lapar, makan, alhamdulillah dosanya makanya udah ceramahnya jangan panjang-panjang setelah ini, kan? Alhamdulillah dosanya diampuni semuanya insya Allah. Tentunya idastuni batil kabair, kalau dosa itu tidak termasuk dosa besar. Intinya kita umatnya Nabi Muhammad luar biasa diangkat derajatnya oleh Allah. Semua ini karena Nabi kita Muhammad sangat mulia. Di antara tujuan kita mengadakan maulid seperti ini juga agar kita mengetahui dan mengingatkan kembali betapa tingginya derajatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya bukan hanya sekedar satu di antara 25 Nabi, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah awwalul khalqi wujuda wa asrafuhum mauluda. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Belum ada diciptakan apa-apa. Indonesia belum ada, Madura belum ada, Kelampes belum ada, langit belum ada, surga belum ada, semuanya belum ada. Yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Sayyidina Jabir, ketika Sayyidina Jabir bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya'. Wahai Rasul, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Maka Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqahu qabla al-asya'. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama diciptakan oleh Allah cahayanya Nabi. Cahayanya Nabi menunjukkan tidak ada makhluk yang lebih istimewa di sisi Allah melebihi Nabi Muhammad. Barulah kemudian Allah menciptakan Arsy. Arsy itu tempat simbol kekuasaan Allah di sana. Kemudian Allah letakkan tulisan di Arsy itu, la ilaha illallah Muhammadun, la ilaha illallah Muhammadun, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan. Tidak ada nama lain. Perhatikan para hadirin, tidak ada nama lain. Tidak ada nama Nabi Adam, Malaikat Jibril, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sambung. Satu-satunya nama yang pantas disandingkan dengan nama Allah, di simbol arsy-Nya Allah, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur. Allah ciptakan surga dan dijadikan di dinding-dinding surga semua tulisannya la ilaha illallah Muhammadur. Sampai Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai dalam tibanya mengatakan, wa qarana asmahu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamihi. Dan Allah menyandingkan namanya Nabi Muhammad, namanya Nabi Muhammad disandingkan dengan namanya Allah, menunjukkan betapa tingginya derajatnya Nabi Muhammad SAW, betapa agungnya derajatnya Nabi Muhammad SAW, sampai Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Allah pintar-pintar ini santri anak kecil-kecil di sini. Tadi kiai kabeh insyaallah. Dia orang alim, orang soleh setuju insyaallah. Amin ya rabbal. Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kata Allah, penyebutanmu wahai Muhammad, kami angkat. Bagaimana Allah mengangkat? Kata Allah, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Ketika saya disebut wahai Muhammad, saya jadikan kamu juga disebut. Kalau sampai ngeding azan, gimana azan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar azan. Habis menyebut Allah, Muhammad Rasulullah. Abajang tahiyat akhir, habis syahadat menyebut saksi dalam Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Harus sholawat. Mohon orang abajang tak nyebut kanjeng Nabi, sah tak sah abajangnya? Bahkan orang tidak bisa masuk Islam, tidak bisa masuk surga
kecuali syahadatnya harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Mau berdoa orang asyhadu an la ilaha illallah, ambu bisa masuk surga? Bisa atau tidak? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah, saya yakin. Nabi Muhammad dah bisa masuk surga. Wa ja'altu tamamal iman, kata Allah dalam hadis qudsi, saya jadikan kesempurnaan iman bidzikrika ma'i, dengan menyebut engkau setelah menyebut saya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi zaman dulu, nabi-nabi terdahulu, mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi, Nabi Isa alaihi salam, itu disumpah oleh Allah. Ketika mereka diutus, disumpah oleh Allah. Kalau kita baca Quran itu ada ayat, siapa yang hafal ayatnya? Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Allah, ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, jadi nabi-nabi itu disumpah oleh Allah. Ketika nabi-nabi dikasih wahyu, Nabi Musa dikasih kitab apa namanya? Dong. Nabi Isa dikasih kitab apa dong? Situ dulu. Kita tahu. Nabi Musa dikasih kitab Taurat, Nabi Daud dikasih kitab Zabur, Nabi Isa dikasih kitab Injil. Ketika Allah memberikan kitab-kitab wahyunya kepada nabi-nabi tersebut, tapi Allah memberikan sumpah, "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum." Tapi hai Nabi Musa, hai Nabi Isa, hai Nabi Daud, hai nabi yang lain, saya kasih kamu wahyu, saya kasih ilmu, tapi kalau misalnya kamu masih hidup dan saya mengutus rasul yang paling mulia, utusan yang paling mulia untuk meluruskan apa yang ada pada diri kamu, la tu'minun nabi, kamu harus beriman kepada rasul tersebut, wala tansurunna, kamu harus berhenti ambu jadi nabi, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin? Qalu, kenapa Allah mengatakan dalam hal itu, qal aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri, kata Allah, kalian bersumpah kalau Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad dilahirkan dan diutus, kalian masih hidup, kalian akan mengikuti Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Qalu aqrarna, kan gitu ayatnya di Quran. Karena Nabi mengatakan, iya ya Allah, kami bersumpah. Kata para ulama ahli tafsir, seandainya para nabi itu tidak mau menjawab sumpah tersebut untuk beriman kepada Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain pun tidak akan dibenarkan masuk surganya Allah. Seakan-akan surga tidak bisa dibuka kecuali kuncinya selain beriman kepada Allah, harus mengakui dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Makanya perhatikan, Islam selama-lamanya tidak akan bisa menerima ideologi yang namanya pluralisme. Apa? Pluralisme. Apa nega pluralisme? Sekarang banyak, masya Allah, ini penyakit melebar di mana-mana. Pluralisme itu satu keyakinan yang meyakini bahwa agama apa saja bisa masuk surga. Beda betul. Orang yang punya keyakinan seperti ini beda sopung. Beda sampai yang tak onen beda. Ada. Mudah-mudahan, tapi sedikit masih ya. Mudah-mudahan nggak tambah banyak. Jadi dia bilang agama apapun bisa masuk surga. Agama itu hanyalah jalan yang berbeda-beda, tujuannya sama. Tuhan tidak akan bertanya apa agama kamu. Pernah dengar? Tuhan tidak bertanya apa agama kamu, tapi bagaimana kamu kepada orang. Pokoknya baik sama orang lain, sama tetangga baik, pokoknya toleransi, baik, nanti masuk surga apapun agamanya. Jadi nanti di surga itu ya ada orang Islam, ada orang bukan, salbut tak salbut, bosan tak bosan, sesat tak sesat. Sesat, mana bisa orang tak percaya Nabi Muhammad masuk surga. Mana bisa orang tidak mengimani Nabi Muhammad masuk surga. Dengarkan, qala Rasulullah, ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yasma' bi ahad min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, maka tidaklah mendengar tentang saya Nabi Muhammad, orang
langsung daripada generasi umat ini. Sudah dengar ngeding benar orang namanya Muhammad, katanya Nabi, sudah dengar maupun agamanya Yahudi, Nasrani, apapun saja, tsumma yamutu, kemudian sampai mati walam yu'min bima ursiltu bi, tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan cahaya kebenaran agama Islam yang diutus Nabi Muhammad membawa syariat yang suci dari Allah, tidak mengimani Nabi Muhammad dan apa syariat agama yang telah didakwahkan Nabi Muhammad yang datangnya dari Allah, kemudian mati tidak percaya Nabi Muhammad, illa kecuali pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Jelas? Jadi saya minta anak-anak sampai kapanpun keyakinan ini tidak boleh bergeser. Siap? Jangan sampai terpengaruh pluralisme, sampai kapanpun tidak boleh bergeser. Walaupun sampai nanti kuliah belajar di Jakarta dimanapun, tetap inna dina indallahil, agama yang datangnya dari Allah cuma Islam, agama yang benar hanya Habib. Tidak boleh merasa benar sendiri, terserah saya merasa Islam benar, lainnya salah. Bukankah di Indonesia ini dibiarkan untuk bebas meyakini keyakinan masing-masing? Betul atau tidak? Saya yakin 1000% kalau ada 1 triliun % Islam agama yang benar, lainnya nggak benar. Itu keyakinan saya. Kalau ya Islam benar, lainnya juga benar, itu namanya bukan keyakinan, keraguan namanya. Namanya keyakinan, kita harus yakin kalau yang kita yakini benar. Adapun bagaimana ada orang yang memilih beragama lain, silakan, lakum dinukum waliyadin. Itu agama kamu, keyakinan kamu, silakan. Dampak di akhirat tanggung sendiri. Kamu nggak masuk surga, tanggung sendiri. Tapi kita umat Islam yakin bahwasanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Tanpa percaya kepada Nabi Muhammad, mengikuti cahaya yang dibawa Nabi Muhammad, orang tidak bisa masuk surga. Orang tidak bisa masuk surga. Masya Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, di malam hari dilahirkan Nabi Muhammad dengan kelahiran yang sangat spektakuler, istimewa, sampai dikatakan fahtassal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wabtala'atis samawatu anwara wa dhajjatil malaikatu. Alhamdulillah, senang muridkan oleh Madura, selamat insyaallah Madura. Kata Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama besar wali min awliyaillah, dalam kitabnya Al-Anwar Muhammadiyah, Anwarul Muhammadiyah, beliau mengatakan bahwasanya kita lihat di mana-mana banyak perayaan Maulid di seluruh dunia. Walaya wa ma yazal ahlul Islam yahtafiluna bi syahri Maulidi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat di mana-mana di seluruh penjuru dunia orang Islam kalau bulan Rabiul Awal semuanya senang memperingati kelahiran Nabi. Ya, saya pernah satu waktu ke India. Di India ada satu provinsi namanya Kerala. Saya pernah maulidan di sana. Itu di sana kalau di Kerala itu setiap malam kalau kita sebelum subuh itu di mana-mana baca maulid. Tiap hari 1 bulan selama Rabiul Awal, luar biasa. Di mana-mana orang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yudhiruna surur, menunjukkan rasa bahagia atas lahirnya Nabi. Wa yasna'unal walaim, membuat acara seperti ini, pakai terop, kayak menikahkan anaknya, kayak ada manten, kayak mantu. Padahal enggak, padahal apa? Di dekor seperti ini, apa niatnya? Niatnya ingin menunjukkan syukur atas lahirnya Rasulullah. Dan di satu ayat tasaddaquna bi anwa'is shadaqat, kata beliau, dan kita lihat umat Islam di mana-mana kalau bulan Rabiul Awal saking senangnya memperingati Maulid, mereka bersedekah dengan macam-macam sedekah. Betul apa tidak? Ada yang pulang dapat tegan, PC, ya. Ada kadang-kadang di Madura dapat ember, dalamnya ada beras. Betul apa tidak? Minyak, apa lagi? Kerupuk, gula, kopi, apa lagi? Mobil, ada yang pulang bawa mobil? Ya mobilnya masing-masing, ya. Ya tasaddaqun bi anwa'i sadaqah wa ya'tanuna bi qira'ati maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka baca maulid senang kalau bulan Rabiul Awal, kata alimah beliau dalam kitab tersebut. Dan hasilnya, di antara hasil yang
saya rasakan dan saya lihat di mana tempat di situ dirayakan kelahiran Nabi Muhammad, ramai, meriah, aman, maka mereka akan mendapatkan aman fi dzalikal am, diberikan aman daerah tersebut setahun sampai maulid yang akan datang insyaallah. Maka Madura karena banyak mulut dan aman sampai tahun depan insyaallah. Aman dari segala musibah insyaallah. Amin ya rabbal. Kembali tadi fahtazal arsyu daraban wastimzara, bergetar arasnya Allah, arasnya Allah, simbol kekuasaan Allah goncang keras sebagai simbol kebahagiaan karena malam itu dilahirkan Nabi Muhammad. Kemudian wabtala'atis samawat anwara, langit pada malam hari itu yang gelap dijadikan terang benderang. Wa tajadil malaika, malaikat-malaikat berteriak bergembira karena malaikat sudah adete abid malaikat. Malaikat ketika melihat di dinding surga la ilaha illallah Muhammadur, malaikat nunggu mana Muhammadnya, mana Muhammadnya, mana, sampai ketika Nabi Adam diutus, malaikat tanya qila huwa Adam, bukan, qila huwa Nuh, qila huwa Ibrahim, qila huwa Musa, qila huwa Isa, kan begitu ditiba ya. Malaikat bertanya-tanya. Maka ketika lahir Nabi Muhammad, abid malaikat ada puluhan ribu tahun lahir, gembira malaikat, bergembira, berbahagia para malaikat, dunia bergembira pada waktu itu. Lahirlah makhluk Allah yang paling istimewa, makhluk Allah yang seharusnya levelnya, kemuliaannya di atasnya malaikat, di atasnya malaikat, tapi oleh Allah diwujudkan sebagai manusia. Kenapa diwujudkan manusia? Agar kita mudah kalau mau mengikutinya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad bin Baqir, beliau pernah mengatakan Allah itu tahu kalau kita disuruh taat sama Allah, tapi Allah itu nggak kelihatan. Apa bahasa Maduranya? Tak ketela. Allah tak ketela. Maka kalau mau taat sama Allah langsung mereka melarat, melarat. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai simbol syiar terbesar agama Allah, semulia-mulianya makhluk Allah. Nabi Muhammad dijadikan wujudnya laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberi karunia hadiah yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah memberi utus seorang rasul yang sangat hebat, sangat mulia, semulia-mulianya makhluk Allah, tapi dijadikan min anfusihim. Nabi Muhammad diciptakan wujudnya sejenis dengan kita jalan pakai kaki, Nabi Muhammad tidur, Nabi Muhammad maka walaupun beliau basarun lakal basar. Apa tujuannya kata Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq? Tujuannya agar kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad mudah. Dan Allah menjadikan mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah, siapa yang taat sama Rasulullah sama saja telah taat kepada Allah. Sehingga kita mau taat pada Allah langsung larang Nabi Muhammad, taat sama Nabi Muhammad sama saja taat kepada Allah, taat kepada Allah. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah kafatan linnas, diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia. Seluruh manusia di seluruh penjuru dunia harus taat, tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita beriman dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi Muhammad itu seakan-akan Nabi Arab, Islam itu dari Arab datang ke Indonesia, Islam itu barang impor. Ada yang bilang begitu? Kita orang Nusantara, Islam itu dari Arab, ya Islam harus dicocokkan dengan Nusantara. Ada yang begitu? Islam harus dicocokkan dengan Nusantara. Saya tegaskan, Islam datangnya bukan dari Arab, Islam itu datangnya dari Allah. Kalau dibilang Islam di Indonesia agama baru, saya katakan tidak ada agama yang lebih awal dari agama Islam, karena agama yang datangnya dari Allah agama Islam. Dan Nabi yang orang manusia yang pertama ada di muka bumi Nabi Adam. Nabi Adam sudah muslim, Nabi Adam sudah muslim. Jadi agama tertua adalah agama Islam, lainnya baru. Jangan pernah menganggap Islam di Indonesia pendatang. Ketahuilah Indonesia ini juz'un, hanya sepenggal daripada dunia. Sedangkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sedangkan seluruh dunia, langit, semua milik Allah. Bahkan alam
alam semesta dunia ini diciptakan adalah karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qaul isyarah fa antal maksud. Alam semesta ini hanya isyarat saja, maksud tujuannya adalah diciptakannya alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan alhamdulillah orang Madura hebat, tidak menganggap Islam itu sebagai pendatang, tidak. Orang Madura taat kepada Islam, bangga menjadi orang Islam. Jangan sampai seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Bedo orang lambek nyamana Abdullah bin Ubay bin Salul neka Roksul Munafikin. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pemimpinnya orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulunya di Madinah tokoh masyarakat, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini asli orang Madinah, orangnya street asli, tokoh masyarakat. Dia berpolitik hampir jadi raja di Madinah. Tapi ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi beraja karena orang Madinah masuk Islam, cinta Rasulullah dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Kecewa Abdullah bin Ubay bin Salul, sakit hati, tapi karena kurang dukungan dia pura-pura masuk. Kalau ketemu Nabi muji-muji, kalau depan Nabi inna kalau Rasulullah itu ajunan nega utusannya Allah. Makanya sampai apa kata Allah di surat Munafik, idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, lihat ketika datang wahai Muhammad kepada kamu orang munafik, kalau di depan kamu hati-hati jangan sampai di Madura di Bangkalan banyak munafik seperti ini. Insyaallah enggak ada, insyaallah. Ketika orang munafik mengatakan di depan Nabi, ya Rasulullah sampean utusan Allah, tapi kalau di belakang menjelek-jelekan Nabi. Ada orang nanti di depan Habib, di belakang jelek-jelekan Habib. Bener? Oh neka Habib kompoi nak kanjeng Nabi neka, masya Allah Habib, guna neka muhibbin, cinta sama sampean Habib. Begitu di rumahnya apa Habib itu? Enak Abdullah bin Ubay depannya Kiai, assalamualaikum Kiai, enti Kiai, tunaki kok Kiai, molek Kiai nah. Astagfirullah. Abdullah bin Ubay bin Salul benci sama Nabi SAW. Sampailah satu waktu, perhatikan ini, jangan sampai orang Indonesia punya penyakit yang sama seperti ini. Sampai satu waktu dalam satu peperangan ada orang Ansor nih. Kenapa Ansor? Sahabat Ansor itu, benar Ansor bangsa sebetulnya. Ansor itu organisasi, aku salah kuliah. Yang saya maksud Ansor adalah Ansor itu sahabat Nabi yang asli Madinah menyambut kedatangan Rasulullah di Madinah, itu namanya Ansor. Orang Mekah yang sahabat Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah namanya Muhajirin. Dalam satu peperangan, belum perang ini, yang namanya ada orang Ansor sama Muhajirin bertengkar, satu lawan satu, sama-sama Islamnya. Dia nggak tahu masalah remeh, bertengkar. Ketika bertengkar, Abdullah bin Ubay bin Salul teriak, ya lal Ansor, hei orang Ansor, ini lihat Muhajirin kurang ajar, ayo Ansor kita lawan Muhajirin. Yang Ansor, ya lal yang Muhajirin, ya lal Muhajirin, hei orang Muhajirin, ayo. Nabi dengar, marah Nabi, merah wajahnya Nabi SAW sambil Nabi mengatakan, apa bid'ah jahiliyah wa ana baina adhurikum. Kata Nabi, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Fanatik buta. Makanya kita jangan fanatik, jangan fanatik apapun, jangan sampai bertengkar gara-gara beda pilihan kepala desa. Ada yang seperti itu? Jangan. Ada yang fanatik karena sepak bola, fanatik beda partai, fanatik
fanatik beda organisasi, fanatik ini kampung barat, kampung timur, oh, ini Madura asli, ini Madura pendatang, lapis asli, lapis pendatang, fanatik-fanatikan, musuhan. Nabi nggak boleh seperti itu adalah fanatik jahiliyah. Tapi Nabi menunjukkan bagaimana Nabi berhasil menyatukan suku-suku Arab yang berbeda-beda suku, yang dulunya fanatik suku bertengkar satu sama lain, kemudian Rasulullah menyatukannya menjadi semua umat Islam yang satu sama lain bersaudara, semuanya sama-sama cinta Allah, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka Nabi marah. Singkat cerita, alhamdulillah dimarahin sama Nabi, langsung takut itu para sahabat, minta maaf, gak jadi bertengkar. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak seperti sampai di situ. Dia menggunakan peristiwa ini untuk menghasut orang Ansor agar memusuhi orang Muhajirin dan memusuhi Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan ke orang-orang Ansor, ini kalau begini caranya, ini anjing yang kita besarkan sekarang mau menggigit kita, gitu katanya. Apa maksudnya anjing yang kita besarkan? Maksudnya orang Mekah itu kan pindah ke Madinah, diterima baik-baik sama orang Madinah, dikasih tempat tinggal, ditolong. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini dulu datang ke tempat kita susah, kita tolong. Kok sekarang kurang Padahal enggak kurang ajar, cuma satu orang, itu masalah pribadi. Sekarang kurang ajar ini, maka lebih baik nanti la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna la azzu minhal azal, sampai ada ayatnya di Quran. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti kalau kita pulang Pleman ke Madinah, kita akan usir, kita orang asli Madinah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mulia akan mengusir pendatang-pendatang rendahan. Siapa maksudnya pendatang rendahan? Rasulullah dan para sahabat Muhajirin. Akan kita usir pendatang rendahan, yakni Nabi Muhammad dan para sahabat Muhajirin. Gara-gara itu Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran dalam surat Munafiqun, la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal walillahil 'izzatu walirrasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kata Allah, mereka orang munafik itu mengatakan kalau kita kembali ke Madinah maka kita akan mengusir orang-orang mulia, akan mengusir orang-orang yang hina. Maka Allah menjawab, walillahil 'izzah, kemuliaan itu miliknya Allah, walirrasulihi, kemuliaan miliknya Rasulullah, walil mu'minin, dan kemuliaan itu, kemuliaan dunia dan akhirat adalah milik Allah, milik Rasulullah, dan milik orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, akan tetapi orang munafik tidak mengerti, tidak paham hal itu. Jelas? Jadi mohon maaf, jangan sampai sekarang ada orang Indonesia, ini banyak saya tidak baca di medsos. Orang Indonesia mengatakan, wah ini kalau begini caranya kembali saja ke Arab. Ada yang bilang begitu. Jadi ada Habib amar ma'ruf nahi mungkar, masyarakat nggak terima, apa ini hidung mancung, amar ma'ruf nahi mungkar, pulang ke Arab sana. Enak saya. Kalau ada yang bicara begitu mirip sama siapa? Yang munafik tadi siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah ada contohnya. Orang Madinah alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena Nabi Muhammad hijrah ke kota mereka, hijrah ke negeri mereka. Mereka jadi dibimbing menuju Allah, mereka jadi mulia. Kota Madinah yang dulunya tempatnya penyakit, kota Madinah yang dulunya terkenal banyak wabah penyakit, kota Yastrib yang dulunya itu adalah tempat konflik antar suku. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah menjadi kota paling sehat di seluruh dunia. Sampai tanahnya kota Madinah, dalam hadis dikatakan tanahnya Madinah menjadi obat ma'asyiral muslimin. Saya izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanahnya kota Madinah menjadi obat. Dulu diceritakan para sahabat itu kalau sakit nggak beli jamu, nggak ke apotek, ambil tanah di kota Madinah, dimasukkan di air, minum. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Kota yang dulunya tempatnya penyakit, dulunya terkenal, orang itu dulu nggak mau ke Yastrib. Zaman dulu kalau mau ke Yastrib jangan, Yastrib itu terlalu apa? Tempatnya banyak penyakit, banyak virus, COVID-19, 20, 21, Omicron. Jangan ke sana, tempatnya penyakit. Subhanallah,
setelah Nabi datang, Madinah bukan hanya menjadi sehat, akan tetapi tanahnya jadi obat. Karena apa? Berkat datangnya Nabi Muhammad. Madinah yang dulunya tempatnya carok, di Madinah itu dulu carok antar suku Aus dengan Khazraj 500 tahun tidak berhenti carok. Nabi Muhammad datang menjadi tempat paling aman, yang luar biasa keamanannya. Jadi orang Madinah bersyukur dengan datangnya Nabi Muhammad. Begitu juga orang Indonesia harusnya bersyukur. Mohon maaf, saya bukan mau membela diri saya karena Habib, tidak. Saya nggak ada keperluan apa-apa di sini, ya. Akan tetapi orang Indonesia harusnya bersyukur kalau negara Indonesia, tanah Nusantara ini kemudian ditakdirkan oleh Allah, diinjak oleh banyak sekali anak cucunya Nabi Muhammad SAW, zuriyah Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam, menyebarkan Islam ke tanah Nusantara ini. Para ulama mengatakan kenapa Islam di Indonesia ini berkah, dikarenakan yang membawa Islam ke sini adalah anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Islam pernah dibawa ke benua Eropa, ke negeri Andalusia oleh orang-orang yang membenci anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar ada nama Tariq bin Ziyad? Pernah dengar? Daripada Bani Umayyah yang menaklukkan Spanyol pada zaman itu. Ditaklukkan Spanyol, Spanyol jadi negara Islam. Pernah, ma'asyiral muslimin, 7 abad, bukan sebentar. Berapa abad? Petoratus, gitu. Oh, 700 tahun Andalusia, Spanyol itu Islam. Tapi kalau sekarang kita pergi ke Spanyol, ada yang pernah pergi ke Spanyol? Kalau sekarang kita pergi ke Spanyol, di sana Islam hampir tidak ada sama sekali. Yang dulu masjid berubah jadi gereja. Kita pergi ke kota Granada, ada kota di sana namanya Granada. Granada dulu tempat pusat Islam di Spanyol. Sekarang sampai cari orang Islam satu melarat. Cordoba. Makanya dulu Al-Qurtubi itu dari Cordoba. Dulu di Spanyol pusat Islam, perpustakaan kitab-kitab ulama tafsir hadis. Sekarang pergi ke Cordoba, ketemu Cristiano Ronaldo di sana. Nggak ada umat Islam. Kenapa dibahas oleh para ulama? Karena dulu yang membawa Islam ke sana adalah bukan anak cucunya Nabi Muhammad SAW, dan mereka dulu agak nggak suka sama anak cucunya Nabi, sehingga tidak barokah, tidak langgeng, hilang Islam dari Spanyol. Akan tetapi yang membawa Islam ke bumi Nusantara ini adalah Ahlul Bait, anak cucunya Rasulullah SAW, sehingga diberi keberkahan oleh Allah. Ini negara Indonesia, Nusantara ini, Indonesia, Malaysia dan sekitarnya, Brunei Darussalam, diberi keberkahan oleh Allah. Insya Allah langgeng Islamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang mana Nabi SAW bersabda, inni tarikun fikum amrayn tsaqalain, kitab Allah wa idrati ahla baiti, ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Kata Nabi, saya tinggalkan kepada kalian 2 pusaka yang agung, yang sangat agung, luar biasa. Kalau kalian pegang 2 pusaka ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua idrati, sikap mayoritas daripada anak cucuku, ahlul baitku. Jadi saya berhusnudzan, insya Allah masyarakat di sini tidak ketularan virus yang tadi, virus Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian merasa oh kita Islam Nusantara lebih baik dari Islam Arab. Ini ada yang bilang begini, minta ditempelin. Habib ini karena mancung maka bagakan Arab. Begini ma'asyiral muslimin, Arab itu ya ada yang baik, ada yang jahat, betul atau tidak? Kalau mau dibilang Arab yang jahat, ada Abu Jahal orang apa? Arab. Abu Lahab orang apa? Arab. Nih, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf orang apa? Arab. Abdullah bin Ubay bin Salul tadi orang apa? Orang Arab. Tapi kita juga jangan lupa Nabi Muhammad orang apa? Orang Madura gimana? Nih, saya bajingan gitu. Yang jahat ada, betul apa tidak? Yang baik juga ada. Tapi kalau saya ditanya, Beb, menurut sampean orang Madura itu bagaimana? Ini bukan berarti saya mau menjilat sampean, tidak. Habib, orang Madura bagaimana? Saya akan mengatakan orang Madura itu Masya Allah, agamis, religius, cinta Nabi, soleh, menghormati ulama, betul apa tidak?
Tapi ada yang bilang, tapi ada yang bajingan. Saya nggak lihat yang bajingan. Saya lihat Syekhona Khalil. Kalau bilang orang Bangkalan, oh ada walinya Allah dulu, Syekhona Khalil. Saya cinta orang Madura karena di Madura ada Syekhona. Betul apa tidak? Sekarang saya tanya, sampean cinta atau benci sama bangsa Arab? Tapi ada Abu Jahalnya loh. Hah? Ada Abdullah bin Salul loh. Kenapa sampean cinta? Sampean tidak melihat Abu Jahal, tidak melihat Abdullah bin Ubay bin Salul, sampean lihat Rasul. Sampai lihat karena orang Arab ada yang jadi nabi kita, mulia-mulianya makhluk Allah Nabiul Arabi, dan banyak wali-wali cinta. Dan kalau sekarang minta maaf, ada yang benci kadang-kadang. Wah, nggak pakai Arab-Araban. Apa Arab itu? Mohon maaf, saya contohkan. Kalau seandainya saya bilang begini, apa orang Madura itu? Apa Madura? Banyak yang jadi maling. Apa Madura? Nggak benar. Kira-kira kalau Syekhona Khalil Bangkalan dengar begitu tersinggung apa tidak? Sebagai orang Madura, Syekhona Khalil tersinggung apa tidak? Kalau saya membuat hatinya wali Allah tersinggung, berarti saya berurusan sama siapa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali saya, kekasih saya, maka dia menantang perang dengan saya, kata Allah. Kalau sekarang ada orang bilang, apa Arab bajingan semuanya. Kira-kira kalau Rasulullah mendengar tersinggung apa tidak? Rasulullah mendengar tersinggung apa tidak? Tersinggung ya. Bagaimana kalau menyakiti hatinya wali saja bisa diperangi Allah, kalau menyinggung hatinya Nabi gimana? Waduh, na'udzubillahi min. Waduh, kalau mau nyinggung hatinya Nabi, lihat Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Abu Lahab itu pernah menyinggung kurang ajar sama kanjeng Nabi. Rasulullah menyampaikan di atas bukit Safa, ya ma'syarul Quraisy, hai orang-orang Quraisy, taati saya Nabi yang diutus oleh Allah, hanya menyembahlah Allah, jangan menyembah berhala. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka kamu Muhammad, apa hanya karena ini kamu mengumpulkan kita? Waduh, kurang ajar nggak kurang ajar? Nabi diam, Allah langsung menurunkan tabbas yada abi lahabin, tabbas yada abi lahabin wa tab, celaka Abu Lahab. Abu Lahab waktu preman dari peristiwa itu, Abu Lahab dimarahi sama saudaranya, dibilang, ya Abu Lahab, kamu kan tahu Muhammad itu dulu lahirnya istimewa, lahirnya bercahaya, Nabi Muhammad itu istimewa, kalau dia benar bagaimana? Kata Abu Lahab, kalau dia benar nanti kesalahan saya yang memaki dia, saya bayar, nanti saya sedekah sekian ratus unta dengan harta saya, atau kalau perlu anak saya korbankan biar diampuni oleh Tuhan kesalahan saya kurang ajar kepada Muhammad. Apa kata Allah? Ma'azna anhu maluhu wa makasab. Kata Allah, gak bisa, sudah terlanjur kurang ajar sama Nabi, sudah terlanjur menyakiti hatinya Nabi, tidak saya terima hartanya, tidak berguna anaknya, saya selana ronda talahab. Abu Lahab akan dibakar di dalam neraka jahanam, ditutup hatinya dari hidayah, cekrek, gak bisa dapat hidayah. Ayat itu turun, Abu Lahab masih hidup 10 tahun, tidak dapat hidayah gara-gara kurang ajar kepada Nabi. Jangankan satu orang, pernah ada satu kampung dinas oleh Allah, masuk neraka semuanya, satu kampung. Bukan neraka yang biasa-biasa, neraka jahanam. Ada di Quran, Allah memberikan nas, satu kampung, sekampung, satu desa dinas oleh Allah, satu zaruna ila jahannam fa bi'sal mihad, satu kampung masuk neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Kampung apa itu? Lampes? Benar. Bangkalan? Bukan. Madura? Bukan. Nama kampungnya Kampung Koinuko. Kampung apa namanya? Kampung Koinuko. Di Madinah ada satu kampungnya orang Yahudi, namanya Kampung Koinuko. Yahudi Bani Koinuko. Orang Koinuko ini agamanya Yahudi, satu kampung Yahudi semuanya. Waktu Nabi hijrah ke kota Madinah, sedikit lagi ya, gak apa-apa ya, 50 menit sudah. Cukup. Tak lesu sampai. Kamu bergoro gitu. Lanjut sedikit ya.
Mau tahu ceritanya kampung Bani Koinuko? Lanjut. Apa tadi? Masya Allah, ada kampung waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Yahudi di Madinah itu dilindungi sama Nabi. Nabi toleransi. Kata Nabi, orang Yahudi kalau nggak mau masuk Islam biarkan mereka dengan agama mereka, mereka bebas, nggak usah dipaksa, mereka kita lindungi. Baik tidak baik Nabi Muhammad? Sudah toleransi apa tidak toleransi? Toleransi. Maka kemudian ketika perang Badar, selesai perang Badar, umat Islam menang melawan siapa? Melawan kafir Quraisy. Preman dari perang Badar, umat Islam berbahagia, alhamdulillah menang. Orang Islam 300 saja, 313, orang kafir Quraisy 1000 lebih, tapi umat Islam menang. Maka orang Bani Koinuko hasut, ngobrol di pasar-pasar. Apa ngerasani? Tahu ngerasani? Ngerasani umat Islam, ngerasani Kanjeng Nabi bilang, wah Muhammad itu ya megah, ya Muhammad gaya, baru menang perang Badar 1 kali aja, sombong. Padahal Nabi nggak sombong. Apa Muhammad itu? Sampai rasa-rasa itu sampai di telinganya Rasulullah SAW. Ketika sampai di telinganya Nabi, Nabi datang Nabi ke kampung Bani Koinuko. Nabi berdiri di pasar Koinuko, dalam riwayatnya Nabi kumpulkan orang Yahudi Bani Koinuko. Nabi mengatakan, ya ma'asyara Yahud, hai orang-orang Yahudi, kalian hati-hati lo ya, jangan kurang ajar lo ya. Kalian lihat kan, itu orang Quraisy, lihat apa yang dilakukan Allah kepada Quraisy kemarin di Badar. Kalian hati-hati loh, kalian hidup di sini sudah saya lindungi, minoritas saya lindungi, enak, jangan macam-macam. Dan kalian tahu ini Nabiul Mursal, kata Nabi, dan kalian tahu bahwa saya adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Karena orang Yahudi sebenarnya tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Tapi apa jawaban mereka? Di antara orang-orang itu ada yang berdiri sambil mengatakan, wahai Muhammad, itu kamu melawan Quraisy, menang. Quraisy gak ngerti daripada teknik-teknik peperangan. Kalau melawan kami, kurang ajar apa tidak? Ngomong begitu ke Rasulullah, ngomong begitu ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kemuliaannya tadi kita sebutkan setinggi itu. Maka ketika orang itu bicara begitu, satu pasar tepuk tangan. Dulu tepuk tangannya orang Arab bukan begini-begini. Tepuk tangan bukan tepuk tangan untuk Nabi, tepuk tangan untuk orang itu tadi. Rasulullah dia sekampung, ya itu kalau lawan Quraisy, kalau lawan kita belum tentu, ya betul. Tepuk tangan semuanya. Nabi dia. Siapa yang turun tangan? Siapa yang turun tangan? Lihat, kalau sudah ada orang kurang ajar sama Nabi, langsung Allah itu marahnya nggak tanggung-tanggung, kayak Abu Lahab tadi. Langsung Allah turunkan ayat. Ini ayatnya dalam Quran, ada asbabun nuzulnya ini tadi. Allah turunkan ayat, qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam fa bi'sal mihad. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, satu kampung Bani Koinuko mereka bakal dikalahkan, dan mereka satu kampung saya kirim masuk neraka jahanam semuanya. Gara-gara kurang ajar kepada Nabi, pulang Rasulullah. Nggak lama kemudian ada satu perempuan muslimah, orang muslim perempuan pakai kerudung sebagaimana muslim, namanya muslimah pakai kerudung. Kalau ada orang perempuan keluyuran di pasar nggak pakai kerudung, ini namanya Islam KTP. Islam KTP. Islam KTP. Jadi saya mau tanya bapak-bapak, istrinya kalau keluar pakai kerudung nggak pakai kerudung? Pakai kerudung ya. Wajib seorang suami memastikan istrinya pakai kerudung, menutup aurat kalau keluar rumah. Kalau istrinya tidak menutup aurat, suaminya dapat transferan dosa, bahkan susah masuk surga. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata tayyus. Kata Nabi, tayyus susah masuk surga. Tayyus susah masuk surga. Wa tayyus ya Rasulullah? Apa tayyus itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, tayyus itu allazi yukirul khabatha fi ahlih. Tayyus itu adalah seorang laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat maksiat, membiarkan anak perempuannya maksiat, istrinya membuka aurat dibiarkan, itu adalah tayyus dan susah masuk surga. Habib, istri saya sudah saya suruh pakai jilbab, nggak mau Beb, paksa, nggak berani saya. Kalau sampai nggak berani nggak apa-apa Pak, sampean saja yang pakai jilbab.
Laki-laki apa? Medura apa sana? Medura kok takut sama sama istrinya, takut sama Allah. Kalau sampai nggak berani maksa istri menutup aurat, sampai pakai jilbab. Habib, sudah saya paksa, tetap nggak mau, Beb. Terus nggak mau, Beb, ngelawan. Terus gimana? Saya tekan, ngelawan, Beb. Saya pukul balik. Kalau begitu bagaimana? Tukar tambah. Tukarkan bini saya yang baru. Enak sepeda motor. Sepeda motor itu kalau rusak dibenerin masih bisa, alhamdulillah. Kalau dibenerin udah nggak bisa ya dijual, mulai saya tapi boleh. Makanya ibu-ibu kalau nggak mau suaminya nikah lagi, ayo nurut atau nurut au. Kembali ke cerita Koinuko ya. Ada satu perempuan muslimah, sahabat Nabi, perempuan pakai kerudungnya panjang. Makanya kalau ada kerudung begini masih kelihatan bentuk tubuhnya, itu belum memenuhi syarat. Ketika masuk di pasarnya Bani Koinuko, ada satu lelaki Yahudi mengatakan, "Mbak, Bu, buka dong kerudungnya, saya mau lihat rambut sampean." Kurang ajar enggak kurang ajar? Perempuan muslimah nggak mau buka. Tidak, buka lah, saya mau lihat. Enggak. Ini kalau di Madura udah dibacok sama suaminya, betul apa ya? Tapi kadang-kadang minta maaf, zaman sekarang orang Islam nggak tunggu, nggak disuruh Yahudi, dibuka-buka sendiri. Nggak ada Yahudi yang nyuruh buka, dibuka-buka sendiri, nggak mau buka. Akhirnya dalam riwayat orang Yahudi tadi mengikat kerudungnya perempuan tadi, diikat di meja tempat jualannya. Jadi perempuannya nggak tahu diikat, sehingga ketika perempuannya jalan kerudungnya terbuka. Ketika kerudungnya terbuka, orang Yahudi yang ada di pasar itu sekampung ketawa semuanya. Hahaha, ini membuktikan bahwa kerudung bukan budaya Arab. Jelas, karena virus yang tadi, penyakit yang tadi, yang biasanya benci kepada bangsa Arab, itu mereka mengatakan orang Indonesia tidak usah pakai kerudung. Kerudung itu hanya budaya Arab. Ini adalah statement yang sesat dan menyesatkan, karena orang Arab sebelum Islam tidak pakai kerudung. Perintahnya Allah, ada ayatnya di Quran, hadisnya jelas, ijma ulama mengatakan wajib. Beb, kalau ada Habib yang bilang kerudung tidak wajib, bagaimana? Habib posang ya. Jelas. Habib, tapi itu cucunya Rasulullah. Saya cinta sama Habib, silakan, betul, kita harus cinta anak cucu Nabi. Tapi kalau pendapatnya sesat, tidak usah ditah. Man ja'aka bil haqq faqbal minhu fa in kana qariban fa in kana ba'idan baghidan wa man ja'aka bil batil fardud alaihi fa in kana qariban habiban. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau ada yang datang kepada kamu membawa pendapat yang hak, maka terimalah walaupun datangnya dari orang yang jauh dan tidak kamu cintai. Siapa yang datang kepada kamu membawa pendapat yang batil, maka tolaklah pendapatnya walaupun datangnya pendapat itu dari orang dekat dan orang yang kita cintai. Lihat ke depan sini. Ini Habib, ini Kiai. Misal Habib bilang kerudung tidak wajib. Betul ya? Ada satu Habib Bosan ya kan, mengatakan kerudung tidak wajib. Katanya yang penting sopan, nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Ya, bilang kerudung wajib. Allah berfirman, wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihinna. Perempuan harus pakai kerudung ditutup sampai bagian dada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadain. Wahai Asma, seorang perempuan kalau sudah mulai haid tidak boleh melihat wajah ke anggota tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Kiai bilang bahwasanya seluruh ulama 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan perempuan rambut adalah atau Kiai apa atau Habib? Ikut Habib apa ikut Kiai? Ikut Kiai. Loh, tapi ini cucunya Nabi loh. Cucunya Nabi loh.
Kalau berani sampai nggak ikut cucunya Nabi, kiainya bukan cucunya Nabi. Saya tanya lagi, ikut Habib apa ikut kiai? Ikut kiai ya. Kenapa? Kiainya al-haq, kiainya benar, Habibnya salah. Nggak boleh fanatik juga. Oh saya fanatik Habib, pokoknya kalau Habib benar, kalau kiai salah. Benar apa tidak? Nggak boleh fanatik seperti itu, jelas. Sekarang saya balik, kiai bilang, oknum kiai, ketahuilah main slot halal, ngecip halal, kata kiai. Kiai bilang apapun agamanya bisa masuk surga. Khomer minuman keras, ya kalau dikit-dikit gak apa-apa. Dalilnya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un linnas. Sudah. Habib bilang slot haram karena itu mengandung judi. Sedangkan judi itu kata Allah rizqun min amali syaitan. Sudah jelas dinas, sudah jelas gak bisa beda pendapat. Judi itu haram, dosa besar. Fastanibul la'allakum tuflihun. Kalau pengen selamat di akhirat harus jauh dari judi. Minuman keras itu haram, rizqun min amali syaitan. Bahkan Nabi bersabda, man syaribal khamr, siapa yang minum minuman keras, kharajal iman min jawfi, keluar iman daripada hatinya. Siapa yang mencanduan minuman keras kemudian mati, lagi Allah ka'abidi watan, menghadap Allah, statusnya sama seperti menyembah berhala. Waduh, haram. Agama yang benar cuma Islam, selain Islam salah. Yang bisa masuk surga cuma atau kiai atau Habib. Ikut kiai apa ikut Habib? Karena Habibnya apa karena benar? Karena benar, jelas ya. Jadi kita harus fanatik sama apa? Fanatik sama apa? Fanatik kebenaran, fanatik yang cocok dengan Allah dan Rasulnya, fanatik dengan yang cocok dengan ijma'nya ulama-ulama zaman dulu, jelas. Jangan fanatik kepada casingnya, jangan fanatik kepada organisasi. Hati-hati. Akhirnya ini saya bilang, oh agama, organisasi A adalah agama. Apa yang keluar dari organisasi itu pasti betul, yang menyelisih pasti salah. Saya tanya, pemimpin organisasi itu manusia apa malaikat? Nabi apa manusia biasa? Kalau manusia biasa, nabi bukan, malaikat bukan, bisa keliru apa nggak bisa keliru? Saya ceramah di sini teriak-teriak begini, mungkin keliru apa tidak? Mungkin. Oke. Kalau saya turun ada kiai bilang, Habib itu tadi salah, Habib yang benar begini. Kalau benar saya terima dengan senang hati. Jelas. Jadi mohon maaf kalau kita anggota satu ormas, anggota satu organisasi, kemudian atasan organisasi itu mengatakan sesuatu yang batil, diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Ditolak ya. Kalau atasan organisasi kita mengatakan instruksi sesuatu yang hak, diterima apa ditolak? Diterima. Jadi kalau hak kita bela dan kita terima, kalau batil kita tolak dan kita tidak membelanya dari siapapun datangnya. Jelas? Jelas. Kembali ke cerita koin nukok tadi, belum selesai. Diikat kerudungnya, masih ingat tadi? Ya? Jatuh, kelihatan rambutnya. Ketawa orang-orang Yahudi di pasar. Ketika ketawa, ada satu orang Islam. Ini mungkin kalau zaman sekarang orang Madura nih lah. Ada satu orang Islam melihat seorang muslimah, harga dirinya dilecehkan, kehormatannya, auratnya dibuka secara paksa, ditertawakan, gak terima ini muslim, dicabut pedangnya, disikat laki-laki yang ngikat kerudungnya muslimah tadi. Ketika disikat, karena itu kampung Yahudi, dikeroyok laki muslim itu, mati, utila syahidan. Dengar Nabi SAW peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Faghadiban Nabi SAW ghadban syadida. Maka Rasulullah marah
sampai marahnya sangat dahsyat, sampai memerah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai waktu itu para sahabat tidak ada berani yang mendekat kepada Nabi. Inilah yang di dalam tibaan Imam Abdurrahman Ad-Daibai menyatakan, dan Nabi itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tuya haqqullah lam yakum ahad li ghadabi. Nabi kalau sudah marah tidak ada yang bisa memadamkan marahnya. Lebih bukannya Nabi itu lemah lembut, Nabi itu senyum, dilempar batu cuman gak membalas, diludahin. Dia betul Nabi itu ya'fu anil dzalab kalau ingka Nabi hakihi wa sababihi. Nabi itu kalau yang disakiti pribadinya, dicaci pribadinya, disakiti dirinya, Nabi itu diam, senyum, tidak membalas. Jelas? Akan tetapi kalau urusan syariat, urusan agama Allah, bentar anak-anak, urusan agama Allah di otak-atik marah Nabi. Jadi kalau ada habib, ada kiai, ada siapapun yang mengatakan oh Islam itu lembut, nggak boleh pakai ngamuk-ngamuk, jelas? Mungkin kiainya itu dulu mondok masih belum selesai, masih baru hadis bab ketawa, bab senyum, belum nyampe bab marah, sudah preman. Jadi masih baca Sama'ilnya Rasulullah tentang oh Nabi itu senyum, Nabi itu kalau dipukul gak marah, Nabi kalau diludahi gak membalas. Sudah sampai situ pulang dia, belum sampai bab marahnya Nabi. Nah ini saya kasih contoh sekarang, Nabi juga bisa marah, Nabi juga bisa marah, marah pada tempatnya, senyum pada marah Nabi. Dan Nabi mengatakan kita kepung kampung Bani Qainuqa, kepung sekarang juga, tidak ada ampun bagi mereka, kita harus selesaikan sekarang juga. Para sahabat berangkat Nabi. Ternyata Qainuqa yang tadi pertamanya bilang wah itu Muhammad kan melawan Quraisy, kalau melawan kita belum tentu. Ternyata begitu Nabi datang ke sana dengan wajah memerah, itu Yahudi Qainuqa lihat wajahnya Rasulullah beda sama biasanya, langsung takut, turun mentalnya, masuk sembunyi di belakang benteng, dikepung sama Nabi 15 hari. Waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ingat sama Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi? Datang ke Rasulullah, dibilang ya Rasulullah udahlah, damai sajalah, udahlah lupakan peristiwa di pasar Qainuqa kemarin, udahlah fa'aradun Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi nggak mau menghiraukan. Terus tameng, tahu tameng? Itu sama Abdullah bin Ubay bin Salul, tamengnya dipegang sama Nabi, dibeginikan sama Nabi. Terus Abdullah bin Ubay, sudahlah biarkan saja orang Qainuqa ini biar hidup dengan aman, lupakan yang kemarin. Sampai dalam riwayat Abdullah bin Ubay bin Salul memegang, oh Habib sudah cukup berarti, dikit lagi 3 menit sampai cerita ini selesai ya, udah 1 jam soalnya. Sampai Kanjeng Nabi bajunya dipegang. Ketika bajunya dipegang, Nabi bilang wihak, kata Nabi, jangan mikir. Singkat cerita, pada akhirnya Nabi memutuskan orang kampung Bani Qainuqa harus diusir dari Madinah. Satu kampung keluar, tak boleh bawa harta, cuma bawa pakaian saja, tidak boleh kembali ke Madinah lagi. Satu kampung, akhirnya mereka tidak punya tempat tinggal, mati, banyak yang mati cepat, dan satu kampung itu semuanya masuk neraka jahanam gara-gara kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Sudah cukup ya, saya pikir sudah cukup. Mudah-mudahan momentum Maulid Nabi ini bisa membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita bisa mengikuti Rasulullah SAW. Yang penting kita juga mengikuti Nabi Muhammad, mencontoh akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, taat perintah-perintahnya Nabi Muhammad. Kita tojuk ya, mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Tojuk. Yang tojuk dapat uang nanti, minta ke bapaknya masing-masing. Mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, mengikuti perintah-perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi larangan-larangannya Nabi. Jangan sampai maulid preman lagu sobu tak abrojan. Percuma maulid. Nggih. Maulid lagu istrinya tetap, bininya tetap tak lagui. Kodu. Maulid lagu ngecip boleh, ngeslot boleh.
Maulid laku minum koper boleh, laku nyolong boleh, carok boleh, sudah cukup jelas. Ayo taat sama Nabi, jadikan Nabi imam kita. Apa yang Nabi suruh berhenti. Minuman keras sama Nabi disuruh berhenti, ampuh. Judi sama Nabi suruh berhenti, ampuh. Mencuri sama Nabi suruh berhenti, ampuh. Zina sama Nabi dilarang, ampuh. Maulid zina. Apa katanya cinta Nabi kok tak atoro kanjeng? Tak atoro kanjeng Nabi. Kalau kanjeng Nabi bilang lakukan, kanjeng Nabi suruh sholat. Seperti orang nyopir mobil itu. Nyopir mobil Nabi bilang gas. Nabi bilang rem. Nabi bilang belok kanan. Nabi bilang belok kiri. Penutup kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian atoro kanjeng Nabi, hidup di dunia bakal dapat petunjuk. Nyaman. Di edunyahnya nyaman. Sampai mau atoro kanjeng Nabi nyaman, edunya nyaman, tenang, tentram. Lihat orang-orang soleh, beda orang soleh statusnya galau. Tomang sampean kiai berisi kiai yang alim, status diriannya galau, beda. Sopuk. Siapa yang statusnya galau? Yang tak atoro kanjeng Nabi. Anak muda yang suka pacaran galau, stres, rasanya ingin mati saja. Hidup di dunia sudah tidak ada gunanya lagi. Teganya dirimu, lebih baik aku mati saja. Ya minum bayikon kalau mau mati, gak usah update status. Status. Kenapa hidupnya kok susah, hatinya kok susah, hidupnya penuh dengan stres, depresi? Karena tak atoro kanjeng. Akhirnya hidup di dunia kesasar, kosong, tersesat. Di dunia tak nyaman, di akhirat kita nyaman. Tapi monatoro kanjeng Nabi tahtadu. Allah yang mengatakan kamu akan dapat petunjuk. Di dunia nyaman, di akhiratnya nyaman. Insya Allah Pleman dari acara maulid ini ada semangat baru. Jadi gak rugi saya teriak-teriak pulang serak suara saya. Tapi kalian ada semangat baru untuk atoro kanjeng Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi, iman kalian belum sempurna kecuali kalian bisa menyampingkan hawa nafsu kalian mengikuti apa yang telah saya gariskan. Kalau hawa nafsu kepengen ngecip, Nabi bilang jangan ngecip, buang hawa nafsu. Atau kanjeng Nabi siap. Ibu-ibu hawa nafsu kepengen nggak pakai kerudung, sama Nabi disuruh pakai kerudung, inggirkan, sampaikan hawa nafsu kita pakai kerudung yang perempuan. Atau kanjeng Nabi. Nabi bilang apa jeng, sobu wajib apa jeng, hawa nafsu kepengen teduh, leso, pinggirkan hawa nafsu kita, lawan hawa nafsu kita, apa jeng. Maka insya Allah kalau seperti itu barulah kita mukmin, barulah kita selamat. Dan kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, akan dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, nyaman dunia akhirat. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa yang dulu, yang kemarin-kemarin, semuanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. Diampuni dosa kita oleh Allah. Tidak keluar kita dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Diangkat derajat kita oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Derita-derita kita, galau-galau kita, masalah-masalah kita diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Utang, ada yang punya utang? Utang-utang kita insya Allah dilunasi secepatnya. Yang sudah lunas jangan pinjam rentenir lagi. Kalau ada yang profesinya jadi rentenir, tobat insya Allah, diberi hidayah bertobat. Kalau nggak tobat, mudah-mudahan cepat diambil oleh Allah biar nggak ganggu kehidupan masyarakat di sini. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang. Berikanlah kekuatan dan kepada kami, pertolongan kepada kami ya Allah, agar kami bisa selalu mengagungkan, mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita ya Allah bisa ikut perintah-perintahnya Nabi Muhammad. Jadikanlah kami dan anak-anak kami ya Allah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Kami dan anak-anak kami ya Allah orang-orang yang menunaikan zakat wajib, puasa Ramadan. Jauhkan ya Allah, jauhkan diri kami dan anak-anak kami daripada hal-hal yang dilarang Nabi Muhammad yang menyebabkan susah hidup kami di dunia dan akhirat ya Allah. Jauhkan kami dan anak-anak kami daripada minum-minuman keras ya Allah. Jauhkanlah kami dan anak-anak kami daripada narkoba ya Allah. Jauhkanlah kami dan anak-anak kami daripada jahat dan jeleknya perjudian ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami dan anak-anak kami yang masih suka berjudi, maupun itu maksudnya judi pakai kartu, judi online,
judi, pakai chip dan lain sebagainya ya Allah. Jadikanlah mereka bertobat ya Allah sebelum nyawa mereka dicabut oleh Allah dan bisa suul khatimah masuk neraka kalau terus seperti itu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jauhkanlah kami dan anak-anak kami dari perzinahan ya Allah. Ya Allah, kita berada di akhir zaman ya Allah, akhir zaman yang menakutkan ya Allah, akhir zaman yang hak terlihat batil, yang batil terlihat hak ya Allah, yang hak terlihat jelek, yang batil terlihat biasa saja ya Allah. Ya Allah, kami saksikan ya Allah di kota-kota besar ya Allah perbuatan zina yang menurut Engkau adalah fahisyah, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dipandang biasa saja ya Allah, dipandang lumrah ya Allah, dipandang sesuatu yang normal ya Allah. Ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga keturunan kami ya Allah, jaga kemaluan mereka dari perzinahan ya Allah. Jangan ada satupun anak cucu kami ya Allah yang terjerumus kepada perzinahan ya Allah. Ya Allah, walaupun dunia semakin tahun semakin rusak, jagalah ya Allah kami, anak cucu kami selalu menjadi orang-orang yang mengagungkan NabiMu, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, sehingga walaupun zaman rusak seperti apapun ya Allah, tidak putus tali kami dan anak-anak kami kepada NabiMu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan tali ini kami berpegang ya Allah, untuk kami bisa selamat nanti di kubur, selamat di padang mahsyar, selamat saat menyeberangi sirat, selamat masuk surga. Dan insya Allah kita semua ya Allah, masukkan kita ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi yang di dalamnya tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya terlalu panjang, 1 jam, sampai adik-adik ini tidak sabar. Saya minta maaf kepada adik-adiknya. Insya Allah jadi soleh semuanya. Kalau ada yang lapar, nggak makan-makan gara-gara saya ceramahnya panjang, saya mohon maaf. Tapi sampai pulang dekat rumahnya Semak, saya masih jauh ya. Jadi kalau ada salah terlalu panjang bahasanya kurang sopan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.